Kitab palsu pasti takut diterjemahkan. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS dari Gereja Allah Gaifu. Kitab palsu pasti takut diterjemahkan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diolok-olok. Itu Alkitab terjemahan. Justru sebuah kitab suci harus diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Nggak takut. Sumbernya sama kok, dari Yesus kok. Ya. Kalau kitab yang bukan kitab suci pasti takut diterjemahkan. Mari kita lihat. Kitabnya orang Yahudi. Tanakh, Talmud, Targum. Betul? Betul. Berbahasa apa? Ibrani. Berani nggak diterjemahkan? Bahasa Indonesia ke bahasa Korea, bahasa Jepang. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ketahuan cuman hasil njiplak dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kan berbahasa Ibrani. Ya, kitab Tanakh, Talmud, Targum berbahasa Ibrani. Ketahuan. Yang PL sudah diterjemahkan pakai bahasa Inggris, lalu diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Berani nggak Tanakh, Talmud, Targum? Nggak berani, ketahuan. Kitabnya orang Tritunggal, ya, Katolik yang 73 sama Ortodok yang 85. Ya, berani nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lalu diterjemahkan seluruh bahasa dunia termasuk bahasa Indonesia? Nggak berani karena ketahuan niru jiplak dari Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Dia jiplak tuh. Ya, yang Perjanjian Baru Yunani sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris lalu ke bahasa Indonesia. Nggak berani, ketahuan dia. Kitab-kitab berbahasa Sanskerta, kitab-kitab berbahasa Thailand, kitab-kitab berbahasa Jepang, kitab-kitab berbahasa Tibet, berbahasa Cina, ya, berani nggak diterjemahkan? Nggak berani. Ini dia. Kitab-kitab berbahasa Arab, apapun kitabnya, berani nggak diterjemahkan? Nggak berani, ketahuan nanti. Plek ketiplek dengan Alkitab Al-Muqaddas bahasa Arab. Ya, di Arab sana sekarang ada Alkitab loh, Alkitab berbahasa Arab. Ya, dari Alkitab bahasa Inggris, ya, berbahasa Arab di sana, ya, nggak hanya di Arab, ya, di Arab, di Uni Emirat Arab, di negara-negara Teluk itu kan berbahasa Arab, ya, ada 22 negara berbahasa Arab. Alkitabnya sama, berbahasa Arab. Di Perjanjian Baru ada huruf merah, ada huruf hitam, tulisannya Arab. Jadi clear, sebuah kitab suci mutlak harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia sehingga orang tidak gagal paham. Kitab-kitab yang palsu pasti tidak berani. Jadi kebalik bolak, ya, kalau Anda mengolok-olok Alkitab itu Alkitab terjemahan, justru kitabmu tidak berani diterjemahkan karena akan ketahuan plek-ketiplek dengan Alkitab Al-Muqaddas bahasa Arab. Yahudi, Yudaisme plek-ketiplek dengan Perjanjian Lama. Tritunggal plek-ketiplek dengan Perjanjian Baru. Ketahuan. Very, very clear. Yesus Allah Maha Suci dan juga yang Maha Tinggi bersemayam di tahtanya, tahta suci, tahta tinggi, yang maha mulia, maha perkasa, maha agung, maha besar, maha esa, maha kuasa. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mengapa subhanahu wa ta'ala tidak berani diterjemahkan maha suci maha tinggi? Ayo. Nanti sama dengan Alkitabnya Kristen, Yesaya 57:15. Kenapa Allahu Akbar tidak berani diterjemahkan Allah Maha Besar? Sama nanti dengan Titus 2 ayat 13. Kenapa la ilaha illallah tidak berani diterjemahkan tidak ada sesembahan lain selain Allah? Nanti sama dengan 1 Korintus 8 ayat 4, 5, 6. Clear? Ya? Kenapa Beresit bara Elohim tidak berani diterjemahkan pada mulanya Allah? Karena akan ketahuan Elohim itu bukan Allah yang tunggal, itu para Allah. Akan ketahuan. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya. Toleransi harus, ya. Jadi yang kalian mengolok-olok Alkitab itu terjemahan, justru sebuah kitab suci harus diterjemahkan ke dalam semua bahasa dunia. Sekarang Alkitab diterjemahkan dalam 250 bahasa negara dunia. Kamu berani kitabmu? Enggak, Pak, ketahuan, Pak. Ya. Allah Maha Suci, Maha Tinggi, ketahuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketahuan kok plek-ketiplek dengan Alkitab. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, ya. Yang Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Besar, Maha Esa, Maha Kuasa, sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus. Haleluya, amin.